Waalaikumsalam. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan duduk. Maaf ya, ini kantornya Lesta. Iya ibu, nggak apa-apa. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ini sehat. dari mana nih? Dari kuliah? Iya, dari kampus tadi ada urusan. Oh, tapi nggak ada mata kuliah. Enggak ada ini aja kegiatan gitu. Oh gitu. Acara organisasi. Iya. Oh, kamu ikut Biasa. UKM? Dibilang UKM sih enggak, tapi kayak komunitas gitu. Udah dari kapan kamu ikut komunitas? Dari awal kuliah, Sekarang semester? semester 7. Wih, udah lama ya berarti ya. Iya, Berarti Bu. udah 3 tahun dong. Ya, sekitar segitulah. Oke, Tuh. oke. Berarti sekarang ini udah skripsi dong. Iya. Gimana skripsinya? Ya begitulah ya. Udah mulai? Udah 5% lah. Oh iya, yang penting udah mulai walaupun sedikit ya. Iya, yang penting kan kita ada proses, Bu. Iya, Gitu. tapi jangan cukup lah sampai 5%, besok sampai 6%, ya kan? Iya. Harus lebih tingkatin lagi. 5% tuh apa? Yang udah 5% tuh baru nentuin judul. Oh, alhamdulillah lah ya. Tapi belum ngasih ke dosen pembimbing. Nggak ada masalah kalau skripsi ya. Ya belum sih Bu kayaknya, soalnya kan belum mulai. Oh iya, jadi belum kelihatan Iya, masalahnya. belum kelihatan. Ya, semangat lah ya, tinggal skripsi gitu ya. Jadi gimana nih? Ada apa gerangan? Aduh, malu saya Bu ceritanya. Aduh, kayak pengen cerita aja sih Bu tentang kan saya udah ikut organisasi. Tapi sebelumnya maaf motong ya. Iya. Boleh isi ini dulu ya, apa namanya? Oh iya Bu. Daftar pengunjung. Oh iya. Apa aja nama? Ya sesuai aja sama yang Iya. ada di sini ya, tabel-tabelnya. Berarti di organisasi kamu udah ini ya, udah maksudnya jadi orang penting ya, maksudnya Oh, udah penting banget sih, Mas. pengurus senior atau apa? Iya Bu, angkatan saya yang mengurus Oh, sekarang ya, yang jadi Bu, sudah. berarti yang BPH-nya itu angkatan kamu. Iya, angkatan saya tuh. Tapi teman saya Bu, bukan saya. Kalau kamu apa? Kalau saya sebagai yang lain Bu. Tapi ini juga di dalam kepengurusan juga masuk. Iya, masuk tuh. Jadi kan saya udah ikut organisasi kan Bu, selama kurang lebih itu dari awal tahun itu 3 tahun. Nah, mungkin karena sekarang posisinya saya itu menjadi yang paling tua lah di situ, yang pengurusnya lah. Senior, apa pengurus senior paling tua ya? Iya, maksudnya yang memegang itu angkatan saya, angkatan 18. Jadi kayak banyak lika-liku aja dari, kan kalau dulu saya sebagai anggotanya kayak nggak ngerasain gimana gitu. Nah sekarang tuh kayak ngerasain kok susah banget gitu anak-anaknya tuh gitu Bu. Terus kayak gimana lagi sih, harus motivasi perasaan waktu dulu. Emang sih kita nggak boleh nyamain kita sama yang lain kamu, tapi kayak teman-teman aku semangat aja kok. Tapi ternyata kok sekarang Angkatan kamu maksudnya? angkatan aku sama waktu jadi anggota. Nah gitu, dikasih tanggung jawab tuh seneng gitu. Nah tapi ngeliat yang sekarang yang di bawah saya tuh kayak kalau bahasa Sunda itu hare-hare gitu loh Bu. Jadi kayak males-malesan gitu atau Iya, gimana? nah saya juga bingung kan, apalagi di angkatan saya itu rata-rata cewek semua. Jadi si ketuanya cewek, wakilnya cewek, si BPH-nya cewek, dan kadif-kadifnya tuh kepala divisinya tuh cewek juga. Berarti mayoritas tuh mayoritas cewek. Kan cewek mah pakai hati ya Bu ya. Jadi kalau laki-laki pakai logika gitu, maksudnya Bu lebih tegas lah gitu. Nah jadi kayak setiap ada kegiatan atau apa, anak-anak itu harus di kasarnya tuh disuapin gitu loh Bu, ditanya. jadi kayak inisiatifnya kurang, harus dipegangin terus gitu ya. harus didorong terus. Tapi kan Bu, saya juga ngerasain kalau didorong terus tuh kan jadi tekanan batin ya Bu, kayak jadi banyak pikiran. Nah kalau nggak digituin tuh nggak akan gerak-gerak gitu si anaknya. Jadi saya bingung juga ini harus gimana. Saya udah cerita juga, katanya tegasin, tapi saya sama teman-teman saya tuh nggak berani negasinnya. Berarti pokoknya kepengurusan kamu karena yang menjadi pemimpin di pengurusan organisasi kamu itu kan angkatan kamu sekarang. Iya. Yang merasa bahwa si adik-adik junior kamu itu kayak nggak mendukung program-program kalian gitu kali ya, bahasanya kali. Mereka mendukung, cuman lebih ke santai banget sih. Jadi kerjanya teh mungkin lebih santai gitu. Iya, Tapi kerja nggak? kerja Gitu? kerja tapi kayak santai gitu. Jadi tapi kalian punya timeline gitu nggak sebelum mengadain kegiatan tuh suka ada timeline tuh, suka bikin. Nah waktu awal-awal tuh kebetulan kan saya mau ada acara nih kan Bu. Jadi di komunitas saya itu ada kayak acara musik gitu. Nah sekarang tuh mau ngadain itu. Nah kebetulan yang BK itu saya kan. Nah terus awal-awal kita tuh nggak pakai timeline, tapi ada beberapa anggota yang nyaranin kayaknya pakai timeline aja deh Teh, katanya tuh gitu, supaya jelas membahas apa ada target. Oh iya benar juga ya. Terus waktu itu banyak yang kayak kayak di-push terus. Nah terus aku tuh nyaranin ke temen aku, terus katanya coba kita kasih waktu berapa minggu untuk nyelesain semuanya, kayak nentuin GS, nentuin apa tuh GS tuh gestar, bintang tamu, pengisi acaranya, narasumber, terus konsep acara dan lain-lain gitu.
Nah saya tuh nggak mau mereka tuh tertekan gitu kan Bu. Nah pas saya pakai metode kayak gitu pada setuju, terus saya tanyain nih kita tanggal 3 nanti, misalnya tanggal 3 nanti harus apa aja yang udah ditargetin misalnya gitu kan. Nah dari 3 minggu sebelum itu dia tanya apa aja nih tanggal 3 mau laporin apa aja, apa yang visualisasi ini katanya. Nah pas tanggal 3-nya pas rapat, dan alhamdulillahnya mereka tuh udah hampir selesaikan semuanya. Jadi kayak memang harus dibiarkan kayak jadi bikin timelinenya itu enggak per kegiatan, tapi kayak semua kegiatan itu di endingnya itu tanggal sekian gitu ya. Jadi saya kasih deadline gitu ya. Nah terus habis tanggal 3 itu nanti rapat lagi nih apa yang mau dibahas, apa aja yang udah terlaksana lagi kayak gitu. Jadi mereka pas selama proses itu tahu apa yang mau dikerjain, apa yang belum, dan apa yang harus diselesaikan kayak gitu. Nah tapi kan itu dia namanya komunitasnya ada beberapa orang aja kan yang kerja gitu, maksudnya jadi yang memang nggak semuanya gitu. Nggak semuanya kayak kita juga nggak bisa ngandelin orang juga. Terus kayak kalaupun kita mau ngandelin orang, kita juga harus banyak sabar gitu kan. Jadi kayak ya udahlah gimana mau ngerjain sendiri. Sebenarnya kalau pengen ngerjain sendiri semuanya, tapi kan kita harus nganggap si anggota itu juga kan, takutnya nggak enak, takutnya dia ngerasa nggak ini ya, nggak dianggap di situ. Terus kayak aku nggak dikasih tuh kerjaan kok, takutnya kayak gitu. Ya itulah harus didorong terus, harus ditanya-tanya terus gitu. Jadi masalahnya tuh kan tadi kan kamu cerita kalau sebenarnya di tanggal 3 itu deadline-nya tuh udah hampir selesai tuh kegiatan-kegiatannya. Berarti mereka kerja dong. Maksudnya yang menjadi kendala itu apanya berarti? Mereka kerja, tapi yang ternyata itu aja kayak komunikasinya. Nah itu digituin karena beberapa bulan sempat molor, sempat hare-hare. Jadi kayak berarti sekarang semangatnya udah mulai waktu itu. Sekarang mah udah ya turun lagi lah, udah semangat lagi. Udah semangat lagi. Tapi kayak masih belum jelas, misalnya beberapa ditentuin nih acaranya bulan ini. Nah beberapa 3 bulan atau 2 bulan tuh kayak masih awang gitu, masih aman gitu, nggak bisa nih kayak gini terus. Jadi kayak acak-acakan gitu gini. Ini kayak ya udah sok daripada gini terus kalian juga nggak mau ditanya-tanyain, sok aku kasih waktu 3 minggu atau 2 minggu kemarin tuh aku ngasih ya, mau apa aja yang dikerjain nih gitu. Jadi kayak diselesaikan, pastikan GS di bintang tamu dipastikan siapa aja, MOU-an, DP dan lain-lain semua, baru nanti biar tenang juga gimana nya kayak gitu. Dan dari situlah mereka baru mulai kan karena udah dikasih. Berarti kalau dipakai grafik tuh semangat mereka tuh udah mulai naik lagi. Iya, dan progresnya juga alhamdulillah sekarang udah lebih cepat juga naik persenannya gitu. Terus kira-kira tuh yang menjadi menurut kamu yang bakalan jadi kendala ke depannya itu apa gitu? Kendala ke depannya itu Bu kayak inisiatif mereka. Jadi menjaga kayak kan pasti ngerasa kalau misalnya ada 3 orang misalnya, nah si yang misalnya kalau orangnya tuh percaya sama si ini itu terus. Nah takutnya ini terabaikan karena dia gimana kan setiap orang beda-beda itu kan. Takutnya si teteh ini nggak merhatiin aku, harusnya dia yang aktif sendiri gitu ya, menjaga. Karena saya 1 periode jadi kayak, dan acaranya nggak cuma Octopus doang, kayak acara musik, jadi kayak harus menjaga semangat mereka, inisiatif mereka, ngejaga mood mereka, jangan sampai ada yang takutnya kayak diabaikan, kayak nggak dianggap gitu. Cuman kadang mereka tuh kayak nggak tahu tempat gitu, bukan nggak tahu sih, kayak nggak tahu waktu juga. Terus mau marahin juga nggak enak gitu sih saya sama teman-teman saya tuh. Kalau kamu tuh ada kegiatan ini nggak sih yang biasanya kan kalau kegiatan ketemu sama teman-teman yang lain tuh kan kayak rapat gitu kan, terus bahas program-program kerja kayak gitu-gitu. Nah kira-kira ada program khusus yang isinya cuman kayak ngobrol, sharing kayak gitu-gitu nggak? Nggak ada sih pokok. Biasanya kalau kayak gitu itu kita misalnya ketemu doang, kayak ada danus misalnya, kita ngumpul ngambil danus, ngobrol di situ biasanya. Tapi jadi memang judulnya tetap kerja juga gitu ya? Iya, tapi nggak direncanain gitu kayak ngobrolnya. Kayak lebih ke mendekatkan diri gitu kan. Dan karena yang kerja itu aja, jadi yang diajak ngobrol itu aja, yang gitu. Datang itu lagi ya udah gitu. Jadi kamu pengennya tuh semua yang berpartisipasi atau tertulis namanya menjadi panitia di kegiatan itu tuh pengennya kamu semuanya tuh punya andil gitu ya, punya inisiatif, punya ya kita sama-sama lah gitu ya, jangan itu aja gitu. Iya. Tapi kamu pernah nanya nggak sih sama yang istilahnya yang kurang aktif, pernah nanya nggak maksudnya mereka tuh kenapa gitu
ngobrol gitu, kayak ngobrol santai aja gitu. Kayak mereka tuh kenapa kontribusinya tuh kurang dibanding yang lain, apakah memang dianya yang ngerasa kenapa aku nggak diperhatiin, atau mungkin dianya sibuk di luar, atau mungkin yang lain gitu kan. Kita nggak bisa ini ya, nggak bisa tiba-tiba kayak ngejudge gitu kan, nggak bisa interpretasiin sendiri, oh ini kayaknya dia gini deh gitu. Pernah nggak? Kalau misalnya ditanya gitu nggak pernah sih Bu. Kadang mereka ada beberapa orang yang memang kelihatan kenapa jarang aktif, ada juga beberapa yang bilang kayak misalnya dia misalnya nggak aktif tapi nggak bilang kayak oh dia banyak kegiatan gitu. Jadi kita tahu kayak teh aku izin soalnya aku lagi banyak ini, teh maaf ya aku nggak bisa ini. Jadi kayak oh dia punya kegiatan di luar, makanya dia nggak banyak kontribusi. Terus ada juga yang rumahnya jauh karena online kan ya, jadi pada pulang ke rumahnya masing-masing. Iya, jadi kayak ngumpul tuh sama yang di Bandung lagi, yang di Bandung lagi, yang dekat-dekat rumahnya gitu jauh. ya. Iya, rumahnya jauh juga, jadi kayak nggak bisa ngumpul. Tapi walaupun kita bikin kayak gitu kan online nih, misalnya rapat online juga mereka tuh tutup kamera off cam gitu. Jadi kayak kan kalau di via virtual mah ngobrolnya jadi kurang enak kan, kurang chemistry-nya kurang kayak gitu. Jadi apalagi kalau dianya nggak open video gitu kan. Iya, nggak open video, sama kalau ngomong tuh ditanya doang. Iya, kalau ditanya udah aja gitu. Iya, jadi kan ditanya juga gimana gitu rasanya. Jadi enak itu langsung ngobrol gitu, langsung dapet tektokannya tuh dapat kayak gitu. Jadi kayak mungkin karena ya itu rumahnya jauh, terus banyak kegiatan di luar, apalagi sekarang udah beberapa kegiatan offline gitu. Sebenarnya ini sih kalau ibu mah itu mah kayak tantangan ya. Pertama sih selain alasan mereka sendiri yang memilih untuk nggak mengaktifkan diri, misalnya kan pertama sih mungkin karena pandemi kali ya, udah hampir 2 tahun kita, dan mereka itu sudah jadi kebiasaannya tuh udah berubah gitu sama kebiasaan dulu gitu. Sama aja kayak kita tuh dulu kan zamannya telepon sama SMS tuh. Telepon sama SMS, jadi kayak mulai dari zaman yang nggak punya telepon sama SMS deh, kalau mau ketemuan itu kan lewat surat, ya kan. Terus udah nyampe kita nggak bisa kabar-kabaran kalau kita udah nyampe kan, ya kan. Jadi kalau misalnya nunggu 2 jam 3 jam nggak datang, ya udah kita pergi gitu kan. Beda kalau udah punya SMS minimal bisa ngabarin kan, aku udah sampai misalnya gitu. Tapi kan zaman dulu SMS juga mahal tuh, cuma orang-orang tertentu aja yang punya. Tapi kesini udah murah gitu kan. Sampai sekarang punya WhatsApp, informasi gampang banget, cepet banget gitu ya. Kadang sampai ada yang ini ya, kamu tahu yang kayak dia teh kalau di WhatsApp gak dibalas, tapi misalnya Instastory-nya lancar, sampai teman-temannya tuh kadang suka misalnya kadang teman-temannya suka ngejulitin misalnya gitu kan, sampai akhirnya gara-gara saking informasi itu mudah didapat gitu kan. Padahal mungkin salahnya dia, harusnya dia komunikasi di WhatsApp, oh maaf ya lagi liburan dulu atau lagi healing misalnya kayak gitu ya, karena perubahan itu. Nah sekarang ada pandemi lagi gitu kan, dimana kita tuh yang biasanya orang enak ketemu, enak ngobrol untuk nyatuin chemistry, malah dijarakin kan. Jadi 2 tahun ini kita tuh ketemu cuma lewat virtual aja gitu. Ya efektivitasnya berapa persen doang gitu kan, yang bikin jadinya kalau menurut ibu sih jadi kebiasaan mereka itu jadinya kayak gitu. Nah emang tantangan sih buat kalian para petinggi-petingginya lah, bahasanya seniornya, untuk bisa nerima angkatan-angkatan yang kayak gitu kan. Mungkin kalian bisa jadi kayak memperkenalkan lagi kebiasaan-kebiasaan online itu tuh ada loh, kebiasaan-kebiasaan yang nggak online yang seru banget gitu, yang dulu sebelumnya kamu udah pernah ngerasain gitu kan. Ya dulu enak banget nggak online, mau danus kita nggak apa-apa, ceritain danus. Yang biasanya kan kalau mahasiswa mah danus suka pas danusnya tuh suka nangis, tapi setelahnya kan kayak jadi cerita. Nah mungkin itu bisa dijadiin cerita, seru banget ya kita dulu sampai kayak gini, sampai bawa apa sih kalau danus sering kan tuh kalau misalnya ngumpul kan kayak kalau misalnya offline mah pasti kita ke CFD nih gitu kan, Free Day, jualan aqua, jualan danus kayak gitu. Terus dagangin gorengan. Jadi kayak istilahnya sih emang itu tantangan buat kalian gitu kan. Ya mungkin yang diperbanyak, karena itu tantangan yang terbesar sih, saran dari ibu mah yang diperbanyak peningkatan chemistry-nya sih gitu. Jadi mungkin banyak ada orang yang awalnya tuh dia nggak memberikan kontribusi karena dia tuh sibuk. Tapi kitanya tuh nggak aware sama dia, nggak pernah nanya, nggak pernah SMS misalnya, nggak pernah WA, sampai akhirnya dia ngerasa wah nggak ada gue juga, udah nggak apa-apa gitu. Nah jangan sampai kayak gitu. Tetap keep in touch. Udah nggak sibuk kak, bisa nggak kira-kira sambil ngerjain hal-hal yang mungkin dia nggak perlu datang, tapi dia ngerjain di rumah atau apa segala macam. Tetap keep in touch-nya itu sih. Kadang ada beberapa orang tuh yang kayak gitu, akhirnya wah ternyata nggak ada aku juga, berjalan aja gitu kan, nggak ada aku juga nggak apa-apa, aku nggak kerja juga nggak apa-apa, kayak gitu. Ada yang kayak gitu, nggak ngaruh kayak gitu, sampai akhirnya ya udah deh nggak usah. Nah dia nggak komunikasi lagi gitu. Tapi
sebaiknya kalian itu yang menjadi menjadi bagian-bagian penting di atasnya, yang istilahnya teh lebih legowo untuk bisa lebih keras untuk membangun chemistry sih sebenarnya, chemistry biar deket. Jadi mereka ngerasa bahwa mereka teh dibutuhin loh gitu, bahwa yuk kita ini bareng-bareng loh buat belajar sama-sama kayak gitu sih. Karena yang kurang dari anak-anak yang sekarang tuh jadinya itu gitu ya kan, kayak karena selama online itu jadinya udah mah dia mungkin pas offline juga pendiam, ditambah lagi pas online dia nggak soalnya kan kalau misalnya nggak ketemu langsung itu kan kita gampang banget menghindar kan, kayak misalnya rapat di Zoom kita bisa tutup off cam, kita tutup off suara juga, terus kitanya kemana, kan bisa kayak gitu kan. Menghindarnya maksudnya kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya ketemu langsung, kalau misalnya komunikasinya tuh dua arah, misalnya kamu chat pribadi, chat personal, atau tiba-tiba telepon, atau tiba-tiba ajak ketemu gitu, atau tiba-tiba ajak video call misalnya, itu kan dia lebih ngerasa oh ternyata aku dianggap nih gitu. Tuh, sekalian mungkin sekalian ngobrol aja, sekalian ngobrol sharing, atau tanya pendapat dia, mungkin dia tuh punya punya ide besar yang sebenarnya dia pikirin dari evaluasi lihat-lihat senior cuma dia nggak enak tuh ya kan, oh kamu punya nggak jadi biar dia merasa lebih dihargai, oh kamu punya nggak saran buat Octopus nih biar lebih efektif segala macam misalnya. Kalau dia bilang oh nanti dia sharing apa segala macam, nanti kalau dia udah kedekatannya mulai itu dia akan mencoba membuka diri sih insya Allah. Sama kayak orang yang sering banget ngumpul, dia sering banget ngumpul kan karena kalian tuh punya chemistry yang bagus jadinya kan, semakin sering ngumpul chemistry-nya semakin bagus kan, semakin banyak ngobrol. Nah itu dia gunanya tadi senior itu, pemimpin itu gunanya apa, merangkul gitu. Walaupun sebenarnya kan kita nggak tahu ya, kita punya batasan dalam merangkul, tapi kan kalian kan banyak ya, jadi ya harapannya bisa sama-sama, jadi ngerangkulnya bisa jadi banyak kayak gitu. Soalnya kayak kita juga kurang sih kayaknya perhatian juga ke orang-orang yang pemalu, lebih ke introvert lah ya mungkin Bu, kayak harus ditanya dulu, nggak aktif, kita terlalu fokus sama orang yang aktif gitu tuh, jadi yang sering muncul tapi yang mengabaikan yang lain-lain kayak gitu. Kayaknya salah satunya dari itu juga sih ya. Ini sih sama satu lagi sih, namanya kan bahasanya kan kalian tuh istilahnya pemimpin lah ya di sana tuh, mungkin kepala bidang atau BPH itu kan pemimpin dari organisasi. Konsekuensi yang harus kita terima itu adalah kita tuh harus lebih kuat dibanding orang-orang lain gitu ya. Kayak misalnya kita tuh harus lebih kuat kayak ngetupin masalah-masalah organisasi misalnya, otomatis kan pasti kayak dekan atau petinggi-petinggi kampus atau hal-hal yang lain itu kan komunikasinya sama yang BPH-nya kan, nggak anggotanya gitu. Nah ya kalian jangan sampai, maksudnya jangan sampai hal-hal negatif yang sampai ke kalian itu bisa menular ke anggota-anggotanya, ke junior-juniornya, sampai junior-junior ngerasa kayak negatif juga kayak gitu kan. Jadi kita yang harus pura-pura oh iya memang ada masalah, tapi insya Allah ini masalah itu bisa kita kerjain sama-sama. Jadi yang disalurinnya itu yang positif-positif, jadi mereka juga semangat gitu kan. Soalnya kan energi negatif tuh bikin kita tuh jadi kadang motivasinya turun gitu kan. Tapi hal-hal positif bisa jadi bikin motivasinya naik gitu. Jadi ya, mungkin sampai juga ke teman-teman kamu, teman-teman BPH kamu, buat apa ya sampaikan lah bahwa memang kita tuh konsekuensi kita adalah harus lebih kuat dibanding teman-teman yang lain, anggota-anggota yang lain gitu ya. Jadi istilahnya tuh harus lebih sakit lah kalau misalnya, karena mereka kalian tuh menahan gitu lah ya bahasanya. Itu kan di organisasi, nanti kalau kalian lebih dewasa lagi di keluarga ya kan, kalau nanti punya anak-anak, udah punya keluarga sendiri kayak gitu kan beda lagi kan cara melindunginya gitu. Jadi belajarlah dari sekarang, siapa tahu nanti kalian punya amanah besar di masyarakat gitu kan, lebih besar daripada jadi ini. Iya, jadi tokoh masyarakat itu kan lebih lagi kan tanggung jawabnya. Jadi di sini tuh di kampus tuh waktunya belajar untuk apa ya, untuk bisa jadi pribadi yang lebih kuat gitu, membentuk karakter. Iya betul. Jadi dia tuh tahu pas dikasih amanah di masyarakat tuh udah terbiasa gitu di kampusnya teh. Oke. Mungkin masih banyak evaluasi juga sih dari saya dan teman-teman saya gitu ya. Itu masih banyak bingungnya sebenarnya karena online, bingung juga nyatunya gimana dan lain-lain kan kayak gitu. Semoga aja kedepannya bisa ya, walaupun kita udah berusaha kan nggak mungkin hasilnya 100% kan, yang penting ada usaha. Nanti saya sampaikan ke teman-teman saya gitu. Berarti setelah kamu datang ke sini terus ceritain semuanya, insya Allah ada sesuatu yang kamu dapat dari obrolan ini gitu. Ya banyak Bu. Yang pertama saya jadi sadar kalau saya kurang perhatian ke yang diem, saya dan teman-teman kayak kurang rangkul, kayak terlalu mengabaikan. Terus sama kurangnya terlalu banyak mengeluh di depan mereka gitu, kayak
harusnya tuh ini nggak ada, harusnya tuh gini gitu, ternyata itu nggak baik. Terus kayak jadi apa lagi ya, harus banyak interaksi lah, ngobrol tentang gimana perasaan mereka di situ gitu. Kayak ada mungkin mereka ada ide tapi mereka malu, atau mereka tuh pengen tapi mereka malu gitu. Kan ada orang yang belak-belakan banget pengen ini pengen itu, ada yang beberapa orang malu gitu. Jadi terus jadi lebih tersusun aja, jadi ngerasa kayak kurang terstruktur gitu jadinya Bu. Jadi kayak pokoknya ada kegiatan kerjaan dulu, jadi kayak nggak disusun dulu untuk kegiatan ini gimana. Jadi kan mereka juga bingung. Iya benar. Soalnya kan saya ada kabinet terus ada acara tuh beda lagi kan kepengurusannya. Jadi kayak mereka divisinya mungkin bingung juga kan. Jadi memilah oh ini job desknya bagian mana nih gitu ya. Kayak misalnya saya nih di kabinet saya misalnya bookdoc kreatif. Nah nanti di acara saya sponsor kan, jadi kan mereka takutnya gimana gitu, tumpang tindih gitu ya. Jadinya apalagi acara di komunitas saya itu ada beberapa, setiap panitianya beda-beda, mungkin itu juga yang bikin mereka jadi bingung sendiri, jadi kayak keteteran gitu. Ya sih itu sih Bu. Jadi insya Allah lebih terbuka ya, lebih terbuka lagi sama mereka yang baik-baiknya, dan tetap ngasih energi positif ke mereka gitu. Nanti saya bakal sampaikan ke teman-teman saya ya, semoga acaranya lancar gitu kan. Terima kasih banyak Bu sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih banyak saran-sarannya ya, pokoknya semoga lama ya. Ya saran saya dari saya itu aja, semoga doanya maksudnya doanya semoga kamu acaranya lancar. Amin. Semoga chemistry anggota pengurus kamu juga lebih erat lagi, jadi kebersamaannya lebih terasa. Amin. Terima kasih banyak Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Nanti kalau ada lagi saya hubungin Ibu lagi. Saya bakal ke kantor Ibu lagi. Siap. Terima kasih ya. Iya Ibu, sama-sama. Ibu, mari pamit. Bu, makasih ya Bu. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.